lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, pada video kali ini saya mau share pengalaman kami kemarin saat liburan sebelum puasa ya teman-teman. Dan ini kami sudah ada di jalan tol ya. Jalannya nggak begitu ramai meskipun weekend. Terus rencananya kami tuh mau camping lagi karena kata suami diajakin sama temennya dan udah dipesenin tempatnya juga. Nah, ini jalan menuju ke tempat camping kami. Sebagian teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya di mana ini. Tara, ini adalah di Ranca Upas teman-teman. Di tempat camping kami sebelumnya, cuman areanya berbeda. Ini kami ada di yang area camper van. Jadi satu hari semalam itu dipatok dengan harga 250.000 ya teman-teman. Enaknya di area yang ini itu mobilnya ada di sebelah tenda kami persis, dan untuk kamar mandinya juga nggak begitu jauh. Terus kamar mandinya airnya tuh dia hangat, tidak yang dingin banget dan tidak begitu ramai, tidak begitu antri ya. Sama di depan tenda kami persis ini tuh ada danau yang bisa buat bersantai ria, lihat gemericiknya air, bisa mancing-mancing juga. Dan ini kami sampai di Ranca Upas tuh jam 3 sorean karena kami berangkatnya dari rumah lumayan siang. Terus tadi di awal-awal begitu sampai di tempat camping ini ada sedikit problem ya teman-teman, yaitu ada salah satu orang yang salah menempatin tenda yang harusnya dia tuh ada di sebelah kanan saya, malah dia menempatin di tenda sebelah kiri saya, yang harusnya tenda sebelah kiri saya tuh ditempatin sama temennya suami. Jadi ya udah deh, kami ada selisih satu tenda orang, baru yang sebelahnya sana tenda teman kami. Agak gemes sih di awal ya, cuman ya udahlah, mereka udah minta maaf dan tendanya juga udah dibangun dengan rapi. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, terus kami bangun tenda masing-masing dengan terpisah seperti ini, dan alhamdulillah ini udah selesai. Kemudian sekarang gantian tugas saya merapikan di yang bagian dalam tenda, mulai dari perbajuan, persenekan, permainan, dan permakanan yang kami bawa dari rumah. Nah, ini alhamdulillah yang kami bawa dari rumah tuh lumayan lengkap, berbeda dengan camping kami sebelumnya ya, karena kami udah belajar dari sebelumnya. Terus ini kami juga udah ada tas baru, alhamdulillah tas yang lumayan besar, bisa muat banyak untuk perbajuan kami dan untuk permainan anak. Karena mainan dan perjajanan tuh sangat penting banget harus dibawa ketika camping seperti ini ya teman-teman. Sehingga kami tiap camping tuh pasti bawa mainan dan bawa jajan. Itu supaya anak kami bisa tenang, bisa main, bisa anteng dan nggak bosen gitu ya. Apalagi di sini tuh udaranya dingin dan pasti bawanya pengen ngemil terus gitu ya teman-teman. Dan ini suasana di pagi hari ya teman-teman. Masya Allah, kami mohon maaf untuk sore harinya kemarin. Begitu selesai beres-beres tenda, itu kami langsung pergi cari makan karena sudah lapar banget. Dan malam harinya itu hujan ya teman-teman, jadi saya nggak sempat video. Kemudian pagi harinya kami langsung bersantai ria karena sudah agak sedikit kenyang. Nah, ini anak kami berseru-seruan mancing, tapi setelah selesai mancing itu udah lumayan lapar lagi. Jadi ini saya mau masak nasi ya teman-teman sama suami. Nah, saya masaknya ini di nesting. Cara masak nasi di nesting itu ada sedikit perbedaan sama kita masak di panci biasa ya. Jadi kalau di nesting itu kita airnya harus dilebihkan, harus sedikit lebih banyak dari biasanya agar nestingnya tidak gosong dan nasinya bisa matang sempurna. Kemudian ini saya mau cuci piring dulu, cuci peralatan makan terlebih dahulu yang habis dibuat makan tadi malam. Saya tidur duluan karena
suami masih sama makan, masih sama ngobrol dengan teman-teman. Saya sudah ngantuk, jadi ini nggak dicuci dulu dan saya cuci paginya seperti ini. Nah, ini salah satu kelebihan di camper van. Jadi kita ada tempat cuci sendiri di belakang tenda seperti ini ya. Dan kembali lagi masak di nesting, jangan lupa kita sesekali harus buka nestingnya, kita tambahin air dan kita aduk-aduk seperti ini ya, agar nasi yang bagian bawah tuh tidak terlalu gosong dan yang bagian atas bisa matang sempurna seperti ini. Ini juga tidak ada bau-bau gosong ya teman-teman, ini bisa dinikmati, bisa dimakan dengan sangat enak. Selanjutnya ini saya mau bikin lauk pauknya. Jadi saya masaknya ini tuh cuman di pagi harinya ya. Yang sore harinya kemarin kami udah makan, dan malam harinya itu kami cuman bakar-bakar aja sambil ditemani sama hujan. Kemudian pagi harinya ini mau buat sarapan sebelum nanti siangnya kita check out, karena kalau di camper van ini ada batas waktunya, jadi tidak bisa sebebas kita. Kalau kita datang di jam 12, berarti nanti kita pulangnya juga harus jam 12 ya. Nah, ini saya mau bikin telur goreng, telur dadar ya teman-teman, seperti biasa, seperti di rumah. Tapi ini caranya agak sedikit berbeda. Saya masaknya di nesting, jadi harus sedikit lebih hati-hati biar tidak gosong. Minyaknya saya lebihin sedikit, saya agak banyakin. Kemudian setelah selesai goreng telur, ini saya mau goreng nugget. Nah, ini nuggetnya tuh agak rasanya udah sedikit berbeda ya, entah kenapa, apakah udah lama di penjualnya apa gimana, tapi saya merasa agak sedikit berbeda. Tapi is okay kalau kita makan di tempat seperti ini tuh, apapun makanannya, seperti apa makanannya tuh rasanya pasti tetap enak ya, apalagi kalau kita lapar-lapar banget. Nah, ini selanjutnya saya mau masak kornet sapi dan saya campur dengan telur. Jadi ini saya orak-arik gitu ya teman-teman, agak sedikit gosong, agak sedikit lengket karena minyaknya ini saya kurangin agar nanti si kornetnya ini nggak berminyak banget. Nah, ini tadi saya tambahin royco sedikit. Kemudian untuk cemilannya, untuk kriuk-kriuknya, dan ini biasanya tuh disukain sama anak-anak, jadi saya goreng kentang goreng yang sisa dari semalam habis bakar-bakar ya. Terus menu yang terakhir saya ada indomie goreng teman-teman. Nah, ini tuh enggak kelupaan ya, pasti tiap camping harus bawa mie, entah mie goreng, entah mie rebus, karena buat perasa agar lebih mantap gitu ditemanin sama nasi. Padahal sebenarnya itu nggak baik ya teman-teman, nasi dan dicampur dengan mie, tapi sesekali boleh ya, saat kita pergi atau saat kita baru emang pengen banget, boleh dicampur dengan nasi, tapi jangan terlalu sering. Dan ini sambil saya masak, sambil suami beres-beresin yang bagian dalam tenda, habis dibuat tidur semalam, ada selimut, ada mainan, ada jajanan, itu sudah dipacking sama suami, karena nanti rencananya kami tuh selesai makan mau langsung mandi, beres-beres, terus jalan-jalan sebentar, terus check out ya. Jadi biar nanti jalan-jalannya bisa tenang dan tidak melebihi batas waktu. Akhirnya ini bagi waktu lagi saya yang masak dan suami yang beres-beres bagian dalam, karena jujur kalau beres-beres tuh kayak lebih rapi si suami ya, apalagi kalau di luar seperti ini. Tapi kalau di rumah tetap yang rapi tuh pasti istri, begitu nggak teman-teman? Nah, ini tidak lupa untuk minumnya, ini suami bikin wedang jahe hangat-hangat pas dengan cuacanya. Dan ini menu-menu kami di pagi hari ini ya teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada telur, ada nugget, ada kornet, ada mie, ada nasi, ada kentang, dan ada minuman hangat. Insya Allah ini cukup untuk kita 4 orang dewasa dan 3 orang anak, karena makannya nggak banyak ya. Kalau di tempat seperti ini tuh biasanya yang banyak tuh di cemilannya, jadi pasti udah kenyang
kenyang banget untuk menu kali ini. Selanjutnya setelah selesai makan, setelah selesai mandi, ini kami mengelilingi Ranca Upas menggunakan sepeda listrik yang kami sewa. Untuk nyewa sepeda listrik ini 30 menit bayar 60.000 ya teman-teman, satu sepeda listrik. Bebas mau dibawa kemana aja, yang penting 30 menit harus udah kembali ke tempat penyewaan sepeda listrik di awal tadi. Nah ini sekitaran yang ada di Ranca Upas seperti ini ya teman-teman. Nanti tuh kita 250.000 udah include bisa lihat rusa juga ya. Jadi saat lihat rusa tinggal bayar beli wortelnya aja 20.000 atau 10.000. Setelah itu kita mau kemana aja itu free, dan insya Allah bisa bebas, bisa happy. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.